Kali ini kita bakal bahas satu ide yang keren banget. Sebuah visi transformatif buat pariwisata di Takengon, dataran tinggi Gayo. Ide ini terinspirasi dari luar negeri, tapi akarnya itu kuat banget dari keindahan alam kita sendiri. Visi ini dicetuskan oleh Mara Halim, dan kita akan bedah bareng-bareng. Yuk kita mulai. Coba deh, bayangin sensasi melayang di atas danau laut tawar yang super megah gitu. Kutipan ini bukan cuma kata-kata puitisnya, ini tuh inti dari sebuah mimpi besar, membawa pengalaman wisata kelas dunia langsung ke jantung Gayo. Ini bukan soal bikin sesuatu yang sama sekali baru, tapi lebih ke ngebuka potensi luar biasa yang selama ini kayaknya tersembunyi di depan mata kita. Oke, bagian pertama, visi dari ketinggian. Nah, pertanyaannya kan, dari mana sih datangnya ide segede ini? Ternyata, ya kayak banyak inovasi keren lainnya, percikannya itu datang dari sebuah pengalaman pribadi yang gak bakal terlupakan. Jadi ceritanya gini, semua ini dimulai 15 tahun yang lalu. Waktu itu ada sebuah perjalanan ke Genting Highlands di Malaysia yang nanamin benih ide ini. Penulisnya ngerasain sendiri sensasi melayang di atas hutan hujan lebat pakai Awana Skyway. Tapi di tengah-tengah rasa takjub itu muncul kesadaran yang kuat banget. Kanvas alam yang kita punya di Indonesia, khususnya Takengon, itu jauh lebih spektakuler buat pengalaman kayak gini. Oke, lanjut. Dari inspirasi di Malaysia tadi, sekarang kita balik lagi ke rumah, ke tanah air. Fokus kita sekarang pindah ke lokasi yang disebut-sebut sebagai panggung yang paling sempurna. Kenapa Takengon? Ya karena di sanalah letak mahkotanya dataran tinggi Gayo, Danau Laut Tawar, dengan potensi yang tak tertandingi. Yuk kita bandingin langsung. Di satu sisi ada genting yang nawarin pemandangan hutan hujan lebat. Keren pastinya. Tapi coba sekarang bayangin, Anda meluncur pelan, hening, di atas air Danau Laut Tawar yang biru jernih, dikelilingin bukit-bukit hijau zamrud, sambil ngerasain udara sejuk khas Gayo. Kata penulisnya nih, ini udah bukan soal pemandangan lagi, tapi soal pengalaman multisensori yang levelnya jauh di atas apa yang ditawarin genting. Bagian ketiga, 2 rute emas. Oke, tadi kita udah bahas kenapanya dan di mananya. Sekarang, kita masuk ke bagian gimananya. Visi ini tuh bukan cuma angan-angan kosong loh, ada cetak biru yang konkret, yaitu 2 rute super strategis yang diusulkan buat mewujudkan sistem gondola impian ini. Rute yang pertama ini soal sensasi dan drama. Coba bayangin ya, gondolanya mulai jalan dari tikungan Singamata, terus tiba-tiba, tanpa aba-aba, gondolanya menukik tajam, ngelewatin tebing dan hutan pinus. Sesaat kemudian, jreng, hamparan Danau Laut Tawar yang biru membentang luas di bawah kaki Anda. Ini bukan sekedar perjalanan biasa, ini momen yang dirancang buat jadi ikon, pengalaman puncak yang gak bakal bisa dilupain. Nah, kalau rute pertama tadi soal adrenalin, rute kedua ini justru kebalikannya, menawarkan ketenangan. Ini perjalanan yang kontras banget. Anda bakal meluncur dengan lembut secara horizontal pas di atas permukaan danau. Rute ini bukan cuma soal pemandangan yang menenangkan, tapi juga punya fungsi strategis, yaitu nyambungin 2 area penting di tepi danau. Jadi, ngebuka akses dan perspektif yang benar-benar baru buat pengunjung. Oke, bagian keempat, manfaat di luar pariwisata. Jelas dong ya, proyek segede ini dampaknya pasti jauh lebih luas dari sekedar jualan tiket. Visi ini dirancang untuk menciptakan apa yang kita sebut efek domino kemajuan. Sebuah gelombang positif yang bakal dirasain oleh seluruh wilayah. Jadi, ada 3 pilar utamanya nih. Pertama, proyek ini bakal jadi magnet ekonomi, nyerap ribuan tenaga kerja, dari yang bangun sampai ngurusin operasionalnya nanti. Kedua, dan ini krusial banget, dengan ngelibatin investor lokal dan BUMN, untungnya nggak lari keluar, tapi muter lagi buat ngebangun daerah. Dan yang ketiga, ini adalah alat branding paling dahsyat. Takengon nggak lagi cuma dikenal dunia karena kopinya, tapi juga karena pengalaman gondolanya yang fenomenal. Nah, di sini kita bisa lihat rangkumannya. Ini tuh win-win solution buat semua. Coba deh, masyarakat lokal dapat kerjaan baru. Petani kopi Gayo, tiba-tiba pasarnya jadi jauh lebih gede karena turis yang datang pengen nyobain kopi langsung dari sumbernya. Para pengusaha, dari homestay sampai toko oleh-oleh, pasti ikut kecipratan dan berkembang pesat. Dan pastinya, pemerintah daerah dapat pemasukan baru buat pembangunan lebih lanjut. Semuanya saling nyambung. Lanjut, bagian 5, peluang jadi pelopor. Sekarang kita ngomongin soal skala dan keunikan idenya. Ini bukan cuma nambah satu atraksi wisata biasa loh, ini adalah kesempatan langka buat jadi yang pertama, jadi seorang perintis. Pertanyaannya simple tapi penting banget. Apa sih yang bikin proyek gondola ini bukan cuma ide bagus, tapi ide yang benar-benar bisa ngubah peta pariwisata regional? Jawabannya sederhana tapi powerful banget. Ini bakal jadi yang pertama di seluruh Pulau Sumatera.
Menjadi yang pertama itu, keuntungan strategisnya luar biasa. Artinya apa? Takengon nggak perlu bersaing. Dia menciptakan kategorinya sendiri. Bahkan, ide ini dianggap lebih inovatif loh daripada rencana-rencana buat destinasi raksasa kayak Danau Toba. Ini langkah cerdas yang naruh Takengon di posisi paling depan, jadi magnet buat wisatawan yang haus sama pengalaman baru dan otentik. Visi yang hebat tentu butuh kolaborasi yang hebat juga kan? Dan untungnya, jalurnya buat mewujudkan ini tuh cukup jelas. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bisa jadi fasilitator utamanya yang ngebuka jalan. Terus, BUMN yang udah berpengalaman kayak ITDC atau PT KAI bisa bawa keahlian dan investasi strategisnya. Dan yang gak kalah penting, pengusaha-pengusaha lokal yang sukses bisa ikut nimbrung, memastikan proyek ini benar-benar milik masyarakat dan nguntungin mereka secara langsung. Dan pada akhirnya, ya inilah misi utamanya. Mengubah Takengon dari sekedar permata tersembunyi yang cuma diketahui segelintir orang, menjadi sebuah destinasi ikonik yang sinarnya terang di panggung pariwisata dunia. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng, mungkinkah sebuah mimpi yang melayang di atas danau ini jadi langkah berani yang dibutuhin buat mengangkat satu daerah? Mungkinkah transformasi dari permata lokal jadi ikon global itu dimulai dari satu jalur gondola? Sebuah visi yang menurut saya pribadi patut banget buat diperjuangkan.